Selamat datang di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran. Saya Citra Windani Mambangsari, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Video ini akan terdiri dari pengertian statistik, pengertian data, pengertian variabel, jenis data, dan skala pengukuran. Yang pertama adalah statistika. Apa itu pengertian statistika? Atau yang kita biasa kenal adalah statistik. Statistik adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, atau penganalisaannya dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. Statistik terbagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik induktif. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif adalah bidang ilmu statistik yang mempelajari tata cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data yang dikumpulkan dari suatu penelitian. Yang kedua adalah statistik induktif. Statistik induktif adalah bidang ilmu statistika yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data atau populasi berdasarkan sebagian data atau sampel dari populasi tersebut. Dari dua pengertian ini, Anda sudah bisa paham ya tentang pembagian statistika. Selanjutnya adalah tentang variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah karakteristik yang mungkin bisa memberikan sekurang-kurangnya dua hasil pengukuran atau perhitungan yang berbeda. Jenis variabel ada dua, yaitu variabel independen dan dependen. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah variabel independen. Variabel independen adalah suatu yang diberikan intervensi atau manipulasi atau yang bisa dijadikan sebagai outcome atau hasil. Contoh dari variabel ini adalah misal usia, pendapatan, pengetahuan, sikap, status kesehatan sebelumnya, kepatuhan atau perawatan diri. Yang kedua adalah variabel dependen, suatu yang diharapkan dapat berubah. Contoh variabel ini adalah adanya paparan atau adanya intervensi, status kesehatan, penggunaan pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang data. Apa itu data? Data itu adalah semua keterangan atau ilustrasi mengenai sesuatu hal. Bisa berbentuk kategori, misalnya rusak, baik, senang, puas, berhasil, atau gagal, dan sebagainya. Atau bisa berbentuk bilangan. Kemudian kita bahas jenis data. Jenis-jenis data dibedakan berdasarkan sumber dan jenis. Pertama berdasarkan sumbernya. Data dibedakan menjadi yang pertama adalah data primer, yaitu didapatkan atau dikumpulkan sendiri, misal dengan melakukan wawancara, observasi, atau penelitian lapangan atau laboratorium. Nah, yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari pihak lain, misal dari data provider seperti dari Badan Pusat Statistik, dari LIPI, atau dari Riskesdas, atau yang lainnya. Nah, jika kita tadi bahas tentang data berdasarkan sumber, maka kita sekarang bahas data berdasarkan jenisnya. Data berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi data numerik dan data kategorik. Data numerik atau kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam besaran numerik atau angka. Misalnya, ada data pendapatan per kapita, pengeluaran, harga, jarak, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah data kategorik atau kualitatif. Data ini diklasifikasikan berdasarkan kategori atau kelas tertentu. Misalkan, kategori mahasiswa ada mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak berprestasi. Kategori kota, ada kota kecil, kota sedang, dan kota besar. Contoh selanjutnya adalah kategori pendukung partai politik. Misalkan, partai XXX, partai YYY, dan partai ZZZ, dan contoh yang lain-lain. Selanjutnya kita bahas tentang skala pengukuran data. Skala pengukuran data ada 4, yaitu yang pertama nominal, yang kedua ordinal,
yang ketiga interval, yang keempat adalah rasio. Kita akan bahas karakteristiknya satu persatu. Yang pertama adalah nominal. Skala nominal mempunyai karakteristik yaitu tidak ada urutan. Urutan tidak menunjukkan tingkatan atau ranking dan tidak ada titik awal. Dan juga tidak ada perbedaan. Contoh data nominal adalah warna favorit Anda. Nah, misalnya jawaban Anda adalah ada yang suka ungu, ada yang suka abu-abu, ada yang suka coklat, dan ada yang suka putih. Contoh lain, misalkan golongan darah. Misalkan ada yang punya golongan darahnya A, ada yang O, ada yang AB, dan juga ada yang B. Yang kedua adalah ordinal. Skala ordinal mempunyai karakteristik yaitu ada urutan. Ya, tidak ada titik awal, tidak ada perbedaan. Urutan menunjukkan tingkatan atau ranking, tapi jarak antara ranking tidak bisa dikuantifikasi. Contoh dari data ordinal adalah misal derajat penyakit. Derajat penyakit ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Contoh lain adalah tingkat sosial ekonomi. Tingkat sosial ekonomi misal ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi. Nah, dua skala yang tadi saya jelaskan, itu adalah skala nominal dan ordinal digunakan berkaitan dengan data kategorik atau data untuk kualitatif. Yang selanjutnya adalah skala interval. Skala interval mempunyai karakteristik, yaitu ada urutan, ada perbedaan, tapi tidak ada titik awal. Contoh dari skala interval adalah temperatur atau suhu. Suhu 0 derajat Celcius bukan berarti tidak mempunyai suhu dan berbeda dengan 0 Fahrenheit. Selain itu contohnya adalah misal tangga naga dan IQ. Yang selanjutnya adalah skala rasio. Skala rasio mempunyai karakteristik yaitu ada urutan, ada perbedaan, ada titik awal. Contoh dari skala rasio adalah pendapatan. Misalkan responden mempunyai pendapatan 135.245,23 rupiah per bulan. Jika pendapatan 0 rupiah, maka berarti tidak ada. Coba bandingkan dengan 0 derajat Celcius pada suhu. Contoh lain adalah berat badan dan kadar kolesterol. Dua skala yang tadi dijelaskan adalah skala interval dan rasio digunakan berkaitan dengan data numerik atau data kuantitatif. Dari tabel ini kita bisa lihat semua sifat masing-masing skala. Dari sifat persamaan dan pengamatan atau klasifikasi dapat dibuat. Semua skala memenuhi kriteria tersebut. Dari urutan tertentu, nominal tidak dapat membuat urutan, tetapi ordinal, interval, dan rasio dapat membuat urutan tertentu. Kemudian dari sifat persamaan interval, nominal dan ordinal tidak dapat membuat persamaan interval, yaitu ada satuan pengukuran, tetapi interval dan rasio dapat membuat persamaan interval. Dari sifat persamaan, rasio yaitu membuat nol murni, hanya skala rasio saja yang dapat memenuhi hal tersebut. Demikian paparan penjelasan tentang statistik deskriptif. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lainnya. Terima kasih.